Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalipidu dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian HBT PCM Kalipidu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah, konsisten dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji bersama tentang persoalan-persoalan ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik atau tema kajian kita pada malam hari ini akan berbicara atau membahas tentang as-sunnah al-maqbulah menurut perspektif Muhammadiyah. Terus topiknya inggih punika as-sunnah al-maqbulah menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak lan Ibu sedaya yang dimuliakan dening Allah, sebelumnya kita awali dulu dari sikap atau posisi Muhammadiyah terhadap madhab, supaya kita nanti tahu betapa pentingnya sunnah dalam pandangan atau perspektif Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab tertentu dan juga tidak anti madhab. Di dalam salah satu wawasan ketarjian itu ada wawasan paham agama, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, wawasan tajdid, wawasan wasatiyah atau moderasi. Kemudian ada wawasan tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Artinya Muhammadiyah di dalam beragama selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya banyak sekali, Pak. Setiap umat Islam itu wajib merujuk pada Quran dan As-Sunnah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiu ar-rasul. Wa atiu lan ta'atono sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa atiu lan ta'atono sapa sira kabeh ar-rasula ing rasul. Terus ayat niki merintahake dumateng kita sedaya supados sinamar pindah taat tenggene Gusti Allah. Sing nomor kali taat tenggene Rasulullah. Sing dados pertanyaan, dos pundi kita taat tenggene Gusti Allah? Taat kepada Allah itu maksudnya apa? Bittibail Quran, dengan mengikuti Al-Quran. Wa atiullaha maksudnya apa? Ai bittibail Quran, maksudnya mengikuti Al-Quran.
Yang kedua wa ati'u rasul, taat kepada rasul, maksudnya bitibai as-sunnah. Inggih punika nderek atau mengikuti napa? Sunnah. Oleh sebab itu kewajiban kita sebagai umat Islam itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, sebagai guidance di dalam kita menyelesaikan persoalan baik keagamaan maupun apa Pak Bu? Keduniaan. Yang kedua, dalilnya ya, wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amroin." Aku tinggalkan bagi kamu sekalian dua perkara. Lan tadhillu, tidak akan sesat kamu sekalian. Ma in tamassaktum bihima, selama engkau berpegang kepada dua perkara ini. Yang pertama kitab Allah, yaitu kitab Allah Al-Quran. Yang kedua wa sunnata nabihi, dan sunnah apa? Nabinya. Oleh sebab itu mentaati Al-Quran dan sunnah itu perintah Al-Quran sendiri. Yang kedua perintah Nabi di dalam apa? Hadisnya. Kemudian kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap Muhammadiyah di dalam beragama? Ya, bisa kita temukan dalam kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Kitab masalah 5 itu ada di dalam HPT jilid 1. Ada di dalam kitab HPT jilid pinten Bu? Jilid setunggal. Di sana dijelaskan tentang respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Ini selalu saya sampaikan Pak Buyus. Sering ngaji tarji itu nggak lepas dari masalah apa? Masalah 5. Respon dan jawaban Muhammadiyah yang pertama berkaitan dengan mahuwaddin, apa yang dimaksud dengan agama. Yang kedua mahiyad dunya, apa yang dimaksud dengan apa? Dunia. Yang ketiga mahiyal ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah. Yang keempat ma huwa sabilullah, apa yang dimaksud dengan apa? Sabilullah. Yang terakhir yaitu ma huwal qiyas, apa yang dimaksud dengan apa? Qiyas. Oleh sebab itu masalah 5 itu bicara tentang Bapak dan Ibu sekalian. Ini penting sekali. Nek wong Muhammadiyah belum tahu, belum hafal atau memahami masalah 5, itu keilmuan bermuhammadiyahnya masih belum sempurna. Meskipun ya tetap Muhammadiyah Pak Bu. KTM ya cek apa? Mboten mungkin ditarik oleh PCM. Nah, itu ya. Masalah 5 itu bicara tentang agama, dunia, ibadah, sabilullah dan apa Pak? Qiyas. Kalau dalam bahasanya Profesor Asmuni, salah satu ulama tarjih Muhammadiyah Pak, menyebut masalah 5 itu sebagai paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Maksudnya apa? Semua gerak ijtihad di dalam persyarikatan atau jamiah Muhammadiyah itu harus dilandasi dan diinspirasi dari masalah apa? 5. Nek basa awami masalah 5 itu Pancasilane Muhammadiyah. Panca itu 5. Sila ya berarti 5 sila. Jadi enggak ketuhanan yang Maha Esa itu Pancasila negara kita. Tapi apa? Agama, dunia, ibadah, sabilullah, terus apa Pak Bu? Qiyas. Yang pertama bicara tentang paham agama Muhammadiyah dan bagaimana cara Muhammadiyah beragama. Apakah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau mengikuti madhab tertentu? Dan di sana dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ad-din al-islami alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Huwa ma anzalahu Allahu fil Quran
wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Adalah apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam sunnah apa? Sahihah. Oleh sebab itu dasar kita beragama yang pertama Al-Qur'an itu disepakati Pak oleh semua umat Islam. Meskipun firqah atau kelompoknya beda. Syiah itu Qur'annya sama 30 apa? Juz. Dengan punya Al-Qur'an yang diterjemahkan oleh gerakan Ahmadiyah, Pak. Ahmadiyah itu kan gerakan yang punya nabi baru, yaitu siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Pecah menjadi dua, ada yang Lahori, ada yang Qadian. Itu mereka itu getol melakukan dakwah terutama dalam penerjemahan apa? Al-Qur'an. Saya punya, Pak Bu, yang ditulis oleh Muhammad Ali. Bukan Muhammad Ali petinju. Ini Muhammad Ali ulama apa? Ahmadiyah. Menulis terjemahan Al-Qur'an namanya The Holy Quran. Apa? Terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa apa? Inggris. Itu ya 30 juz itu. Jumlahnya apa? 30 juz. Dan terjemahan yang lain saya punya. Beberapa koleksi Al-Qur'an dalam apa? Bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Ahmadiyah. Sampai Ahmadiyah itu menerjemahkan Quran dalam bahasa Jawa. Semua bahasa itu apa? Ahmadiyah melakukan dakwah itu melalui penerjemahan Al-Qur'an dalam berbagai macam apa? Bahasa. Secara teks Qur'annya sama dengan Qur'an kita. Tapi yang menjadi perbedaan apa, Pak? Penafsiran. Yang menjadi perbedaan apa? Penafsiran. Oleh sebab itu agama Islam itu uniknya meskipun penafsirannya beda antara satu kelompok dengan yang lain, tapi Qur'annya tetap 30 apa? Juz. Ayatnya ya suratnya berapa? 114 surat. Beda dengan kalau jenengan baca Alkitab atau The Bible yang dimiliki oleh umat Kristiani. Ada The Old Testament, perjanjian apa? Lama. Ada The New Testament, perjanjian apa? Baru. Itu jumlah suratnya beda itu. Beda. Enggak ada kesepakatan gitu. Tapi kalau kita umat Islam itu yang menjadi perbedaan hanya penafsiran. Tapi kalau Qur'annya disepakati. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap ma huwa din, menjelaskan dasar agama itu yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah As-Sahihah. Nanti kita bahas ya. Yang nanti redaksinya dirubah dari As-Sunnah Sahihah menjadi Sunnah apa? Maqbulah. Poin yang kedua dari definisi agama di dalam masalah 5 dalam HPT jilid 1 itu bicara tentang isi agama. Isi agama itu 3. Yang pertama minal awamir, ada perintah. Yang kedua wan nawahi, larangan. Yang ketiga apa? Wal irsyadat, yaitu petunjuk. Jenengan sholat ini perintah atau larangan, Pak? Perintah. Puasa perintah, kutiba alaikumusiyam. Kalau sholat wa aqimus sholat. Haji walillahi ala nasi hijjul bait. Perintah. Zakat wa atu as-zakah. Kemudian riba itu perintah atau larangan? Larangan. Supaya kita meninggalkan apa? Wala ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba dengan jumlah yang cukup apa, Pak? Besar. Mencuri larangan, zina larangan. Wala taqrabu apa? Az-zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang ketiga isi agama itu irsyadat, petunjuk atau inspirasi. Ketika kita baca Quran itu pasti kalau kita renungi, Pak Bu, tiap ayat itu nanti muncul inspirasi yang kita bisa gali dari isi atau ayat dari apa? Al-Quran.
Terus yang ketiga, isi agama itu lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beragama itu harus sejahtera, sejahtera, betul-betul sejahtera sesejahtera-teranya di dalam apa Pak? Dunia. Dan juga nanti di akhirat juga semacam itu. Ya karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga apa? Harus sejahtera, masuk surga. Wa qina adzabannar, jangan sampai kita menjadi apa Pak? Bahan bakar api neraka. Ini kan konsep tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Kalau di dalam Islam itu kehidupan dunia dan akhirat harus apa? Seimbang. Makanya Muhammadiyah bergerak dalam 3 bidang itu. Yang pertama schooling, untuk sejahtera itu pendidikan harus tinggi, harus pandai. Dan kebodohan itu menyebabkan apa Pak? Ketidakbahagiaan dan kemiskinan kan gitu. Terus feeding, menyantuni fakir miskin. Di Muhammadiyah ada panti asuhan dan Bayi Ahmad Dahlan yang pertama kali mengimplementasikan surah Al-Ma'un itu dalam bentuk konkret atau real. Bayi Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu berapa bulan Pak Bu? 3 bulan itu. 3 apa? 3 bulan. Kalau jenengan diajar 1 surat 3 bulan, itu betah mokel wae Pak ya. Muridnya sudah hafal, sudah tahu cara memaknai, sudah baca tafsirnya. Tapi kekurangannya 1, belum diamalkan. Surat ya hanya diritualkan tapi tidak apa Pak, diimplementasikan di dalam kehidupan. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan tanya ke muridnya, apakah kamu sudah mengamalkan ayat ini? Belum. Nah, artinya Bayi Ahmad Dahlan di sini berislam. Islam itu harus menjadi apa Pak? Solusi, bukan sekedar keyakinan. Makanya Muhammadiyah sejak awal bergerak dalam 3 bidang, yaitu schooling, pendidikan, feeding, menyantuni fakir miskin, punya panti asuhan, kemudian healing dalam dunia apa? Kesehatan. Dalam dunia apa Pak? Kesehatan. Saya minggu yang lalu Pak di PP itu pelatihan Dewan Pertimbangan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian di rumah sakit. Ternyata rumah sakit kita luar biasa Pak. Dan termasuk Bojonegoro kan baru launching Pak, RSA. Ya, Cik Ronah ya. Dan mudah-mudahan ke depan rumah sakit kita lebih islami. Dan bukan sekedar rumah sakit sebagaimana rumah sakit umumnya, tapi lebih mengarah pada apa? Rumah sakit yang islami. Ini dakwah Muhammadiyah gitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan Muhammadiyah itu karena Muhammadiyah memahami tujuan orang beragama itu apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Dari definisi ini kita bisa pahami cara beragama orang Muhammadiyah itu ya Quran dan apa? Sunnah. Quran dan apa Pak? As-sunnah. Makanya jenengan ketika diajak amal itu kan pasti enek dalil itu gak? Dari Quran dan sunnah. Jarang orang Muhammadiyah bertanya, itu dawe ulama sinten, kan jenengan mboten nate tanglet to Pak Bu. Niku teng kitab kuning nopo gitu. Kan jarang bertanya kayak gitu Pak ya. Atau menurut mazhab apa? Yang jelas jenengan cukup tanya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis ya. Ya karena jargon Muhammadiyah itu aruju ilal Qur'an wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Meskipun kadang-kadang kita sering dicandain atau digodain Pak Bu. Muhammadiyah itu rujuk kepada Quran dan sunnah. Pada rujuk itu lawannya apa Pak Bu? Rujuk itu kan terjadi setelah tolak.
Jadi kayak orang Muhammadiyah itu nalak Quran, baru sekarang apa Pak? Rujukan. Yang kedua kembali, jadi kembali itu kan setelah pergi Pak. Dulu pergi meninggalkan Quran, sekarang baru kembali pada Quran. Maksudnya bukan itu, maksudnya Muhammadiyah ketika menyelesaikan semua persoalan itu dikembalikan pada Quran dan Sunnah, tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Meskipun yang penting untuk dicatat Pak, Muhammadiyah juga tidak anti apa? Mazhab. Jangan disalahpahami loh. Nanti kalau kita buang mazhab, keilmuan kita ya tidak mungkin mumpuni Pak. Dan kemampuan kita nggak bisa memahami Quran dan Sunnah tanpa membaca apa? Kitab-kitab apa? Mazhab. Makanya orang Muhammadiyah juga harus pandai kitab kuning Pak. Meskipun orang Muhammadiyah nggak punya kitab kuning ya, yang punya kitab putih. Gitu. Atau kitabnya warna-warni, ya ada kuning, ada putih, ada hijau, ada biru Pak. Candaan Pak, candaan. Artinya di dalam majelis tarjih itu tetap merujuk pada kitab apa? Kuning. Makanya yang duduk di majelis tarjih tidak mungkin sembarang orang bisa apa Pak? Menduduki majelis apa? Tarjih. Ya tetap referensinya kitab kuning. Mungkin karena disederhanakan di masyarakat, tidak dimunculkan. Oh ini dari mana, dari mana. Tapi sebenarnya dalam menggondok putusan dan fatwa tetap apa? Merujuk pada kitab kuning. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau Muhammadiyah tidak bermadzhab, apakah Muhammadiyah ingin membangun madzhab baru sehingga lahir madzhab yang ke-5? Muhammadiyah madzhab kelima atau enggak Pak Bu? Hah? Ya kalau jenengan bukan Syafi'iyah pengikut madzhab Syafi'i, Hanafiyah pengikut madzhab Hanafi, Malikiyah pengikut madzhab Maliki, Hambaliyah pengikut madzhab Hambali, berarti kan mau membangun madzhab yang kelima, yaitu madzhab apa Pak? Muhammadiyah itu. Tapi yang disebut mazhab itu kan harus terpenuhi paling enggak 4 syarat Pak. Paling enggak 4 syarat. Yang pertama ada metodologi ijtihad. Metodologi ijtihad itu disebut usul fikih. Usul fikih itu teori pengambilan apa Pak? Hukum. Itu disebut metodologi ijtihad. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri itu menulis kitab Ar-Risalah. Menulis kitab apa Pak? Ar-Risalah itu usul fikih yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab apa? Syafi'i. Di Muhammadiyah ada usul fikihnya, yaitu manhaj tarjih. Kayak tadi kita bicara masalah 5 itu termasuk bagian dari manhaj apa Pak? Tarjih, metodologi ijtihad yang ada di dalam apa? Muhammadiyah. Kemudian mazhab itu punya produk hukum. Punya apa Pak Bu? Produk hukum. Di dalam mazhab Syafi'i produk hukumnya banyak. Nek jenengan dek biyen kan ngaji teng langgar teng masjid niku kan sulam supinah Pak. Sulam safinah atau sulam supinah? Sulam safinah. Niku kan gabungan 2 kitab. Yang pertama Safinatun Najat, yang kedua apa? Sulam Taufik gitu. Itu kitab mazhab Syafi'i, produk hukum mazhab apa? Syafi'i, Safinatun Najat atau Safinatun Najah. Kemudian setelah itu pindah ke Fathul Qorib Mujid. Fathul Qorib Mujid itu syarahnya apa? Takrib atau Matan Abi Suja. Setelah itu pindah ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini Pak, kalau milik saya kecil itu. Bukan besar, ini yang enggak kuning Pak. Meskipun ini disebut kitab kuning. Kecil bisa dibawa kemana-mana. Meskipun kalau dibaca ya susah, tulisannya kecil ya. Ya memang bukan hanya tulisannya, juga harus bisa baca nahwu sorof gitu. Meskipun tulisannya besar, kalau nggak bisa nahwu sorof kan tetap nggak bisa baca Pak. Nah, terus setelah itu Fathul Wahhab. Fathul apa? Wahhab ini kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, banyak sekali kitabnya. Lah Muhammadiyah juga punya produk hukum. Ada 3, yang pertama itu putusan, yang kedua fatwa, yang ketiga apa? Wacana. Putusan itu dihimpun di dalam HPT. HPT apa Pak Bu? Himpunan Putusan Tarjih.
Sudah ada jilid 1 dan 3. 2-nya belum. Kadang-kadang orang Muhammadiyah bingung, ini kok ada anak pertama kok langsung lahir anak ketiga, anak keduanya mana itu. Karena ada beberapa dokumen Munas Musyawarah Nasional Tarjih yang ketelisut, itu PP belum menerbitkan, Pak. Mudah-mudahan ke depan kita sudah punya HPT jilid 2. Terus TJA, tanya jawab apa? Agama. Itu isinya fatwa-fatwa tarjih. Sudah ada sekarang jilid 1 sampai jilid 9. Jilid 1 sampai jilid apa? 9. Berarti HPT 2 jilid, TJA 9 jilid. Berapa itu? 11 kitab atau buku. Jenengan mau beli buku, beli kayak gitu, Pak, jelas. Nek jenengan mau memahami Muhammadiyah. Nek jenengan beli asal beli buku, ternyata buku itu enggak diakui di Muhammadiyah kan enggak sama. Kalau orang persis itu bagus, Pak, dia. Dia sebelum membaca kitab apapun harus beli bukunya Ahasan. Ada pengajaran sholat, ada soal jawab itu, ya. Dulu orang Muhammadiyah juga bacanya gitu ya. Ada jilid 1 sampai 4 gitu. Orang persis itu kayak gitu kalau belajar itu. Mungkin yang di MTA itu kan ada buku-bukunya tuh ya. Kadang-kadang orang Muhammadiyah pindah ke MTA, dia ngoleksi buku MTA, buku tarjih nggak punya, ya salahnya sendiri. Oh, tarjih gak enak ilmu nih, Muhammadiyah gak enak ilmu nih, salah dhewe gak duwe buku tarjih. Sebenarnya kita kaya ilmu, cuma apa Pak Bu? Orang Muhammadiyah nggak punya HPT, nggak punya apa? TJA, tapi kalau ngaji di sebelah itu punya buku, mau beli gitu. Repot kita kan di situ, Pak. Artinya bukan berarti Muhammadiyah nggak punya ilmu. Nah, itu punya produk hukum. Sama dalam mazhab Syafi'i juga punya kitab-kitab yang menjadi apa, Pak? Sumber. Yang ketiga itu punya pengikut. Kalau pengikut mazhab Syafi'i, Syafi'iyah sebagaimana konsep aswaja. Konsep apa, Pak? Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak, Pak? Insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, tapi kita enggak aswaja. Karena aswaja itu singkatan diklaim tetangga sebelah, meskipun ya maksudnya sama. Aswaja itu singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu guyonannya kita itu Ahlussunnah wal Jamaah tapi enggak aswaja. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah dipahami harus madhabi. Secara fikih ngikuti madhab apa, Pak? Syafi'i. Ya, kayak tadi belajar Sulam Safina, Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ya bukan kitab-kitab ini kita enggak ada masalah, Pak. Tapi artinya kitab-kitab ini tetap harus apa? Dicocokkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nanti saya kasih contoh, Pak, beberapa contoh kalau kita mengikuti Quran dan Sunnah meskipun menyalahi misalnya Fathul Mu'in gitu. Ya, itu ya. Tadi aswaja itu fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, terus tasawufnya apa, Pak? Ghazali atau mengikuti Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Mereka juga ada berbagai macam thariqah. Kalau Muhammadiyah semuanya Quran dan Sunnah, Pak. Ya, fikihnya ya fikih Sunnah, bukan mengikuti Quran dan Sunnah kan gitu. Akidahnya ya Quran dan Sunnah, thariqahnya jenengan apa, Pak? Ya Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di Muhammadiyah nggak ada mursyid. Mursyid itu apa, Pak? Guru spiritual. Yang mana murid itu harus mentaati mursyid atau guru apa? Spiritual, diijazai berbagai macam zikir dan doa, Pak. Ya Muhammadiyah kan enggak berthariqah atau enggak, Pak? Enggak. Nek jenengan diijazai itu pasti nek wong Muhammadiyah gak bakal kuat, Pak. Diijazai kulhu ping 1000 mendino. Kuat atau enggak, Pak? Enggak kuat. Ya pertama kita enggak kuat, Pak. Yang kedua memang enggak ada apa? Dalilnya. Bukan sekedar enggak kuat, tapi memang enggak ada apa? Dalilnya. Kalau ada dalilnya misalnya sunnah baca kulhu
1000 tiap hari kan jenengan amal apa mboten, Pak? Tapi kata ora enek, Pak. Hadis yang sahih dari Nabi terus mendino kan maca apa? Kulhu 1000 kali. Apa maneh sing luweh saking apa, Pak? 1000. Nabi nek tasbih, tahmid. Terus apa, Pak? Takbir setelah sholat 33. Nah, niku memang ada apa? Ada dasarnya gitu. Kita amalkan kan. Iya toh, Pak ya? Nah, itu 99 kurang 1 menjadi apa? 100. Itu ada dasarnya. Oke. Jadi semua di dalam Muhammadiyah itu dalam fikih, akidah, tasawuf ya, Quran dan sunnah, tidak berafiliasi kepada mazhab apa, Pak, tertentu. Terus yang keempat, ini yang paling penting, Pak. Sebenarnya 3 syarat tadi, Muhammadiyah memenuhi 3 syarat tadi. Yang pertama yang disebut mazhab itu ada metode ijtihadnya, yang kedua ada produk hukumnya, yang ketiga ada pengikutnya. Kita sebagai warga Muhammadiyah kan mengikuti putusan dan fatwa apa, Pak? Tarjih. Entah ikut ngaji tarjih atau enggak, tapi kan paling tidak kita di dalam Muhammadiyah itu cara beragama kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh majelis apa? Tarjih. Yang keempat ini yang sampai sekarang belum ketemu, Pak. Makanya Muhammadiyah masih susah disebut madhab, yaitu siapa imam madhabnya itu. Kalau madhab 4 itu kan punya imam madhab, Pak. Syafi'i ya Muhammad ibn Idris as-Syafi'i. Hanafi al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man ibn Thabit. Maliki al-Imam Malik ibn Anas. Hambali al-Imam Ahmad ibn Hambal as-Syaibani. Sekarang madhab Muhammadiyah, Pak. Siapa imamnya, Pak? Siapa? Pak siapa? Kalau ini imam PCN kali tidur. Kan harus diterima semuanya, Pak. Siapa imamnya? Kan nggak ketemu toh. Siapa, Pak? Yang disepakati. Nggak ada itu. Misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, founding fathers. Tapi kan juga amalan kita kadang nggak sama dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan kunut, jenengan wis gak kunut. Makanya disebut sama tetangga sebelah, Pak. Ini kiai yang sering mengkritik Muhammadiyah, saya sebut nggak apa-apa lah, terkenal loh. Siapa, Pak? Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Gurune podo. Waktu belajar ke Mbah Khalil Bangkalan. Terus ke Mbah Soleh apa, Pak? Darat. Ke Mekah juga sama-sama. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kunut. Sing jadi masalah itu man ba'dahu. Orang setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan kayak jenengan-jenengan itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan kunut kok jenengan gak kunut. Berarti melakukan penyimpangan, Pak. Iya atau enggak, Pak? Nanti jenengan wis gak ori ya, KW. Bukan semacam itu. Karena Muhammadiyah itu kan pemikirannya apa, Pak? Tajdid itu selalu apa? Berkembang, kita tidak fanatik terhadap personal atau tokoh, tapi Quran dan Sunnah. Semua imam mazhab kita hormati, Pak. Orang Muhammadiyah salah kalau menjelek-jelekan imam apa? Mazhab. Tapi bukan berarti kita harus fanatik terhadap salah satu imam apa, Pak? Mazhab. Makanya Mbah Yai Ahmad Dahlan juga susah untuk disebut imam dalam mazhab apa, Pak? Muhammadiyah. Nanti nggak jadi Muhammadiyah, jadi Dahlaniyah itu. Jadi apa? Dahlaniyah. Oleh sebab itu Mbah Yai Ahmad Dahlan bukan imam mazhab dalam Muhammadiyah, tapi yang perlu dicatat, Pak, Muhammadiyah juga tidak bisa dipisahkan dari Mbah Yai Ahmad Dahlan. Bisa atau enggak? Tidak. Gitu. Sebagai pendiri, sebagai tokoh yang menggagas Jamiah Persyarikatan tidak mungkin ditinggalkan oleh warga
Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang digunakan Allah. Berarti posisi Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab apa? Tertentu. Kalau tidak mengikuti mazhab, terus beragamanya mengikuti apa? Ya tadi dalam masalah 5 tentang jawaban mahuwadin mengikuti apa? Al-Quran. Yang kedua apa? As-sunnah. Sunnahnya apa? Sahihah. Nanti diperbaiki menjadi apa? Makbulah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita bahas kedudukan sunnah dalam perspektif Muhammadiyah. Pentingnya sunnah apa? Misalnya kalau kita lihat di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ini dokumen organisasi, Pak. Dia apa? Muqaddimah Anggaran Dasar apa? Muhammadiyah. Di sana disebutkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti Muhammadiyah memiliki 3 karakteristik, Pak. Harokah Islamiyah, gerakan apa? Islam. Makanya semua kaum kita ya orientasi ya berasaskan nilai-nilai Islam, Pak, Islamic value ya. Kemudian harokah itu dakwah. Ya orientasinya apa? Dakwah. Jadi apa yang kita lakukan di Muhammadiyah itu ya untuk apa? Dakwah. Meskipun ada profit orientednya, tapi kan bukan semata-mata profit oriented, Pak. Tapi tetap ada nilai-nilai apa? Dakwah. PKU itu ada profit oriented, Pak. Tapi kan tetap ada nilai apa? Dakwah. Harokah da'awiyah, gerakan dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. 2 karakteristik ini sudah kita pahami. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua gerakan dakwah, yang ketiga ini agak berat, Pak. Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid, gerakan apa? Pembaruan. Kalau gerakan pembaruan ini kan harus kuat dalam keilmuan, ya, termasuk keilmuan agama kan. Sehingga semangat ngaji dan seterusnya itu kalau masih melempem, mohon maaf ya, itu berarti belum memposisikan Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid itu. Yang di aum masih awang-awangan. Wong aku mergawi kok kongkon apa? Ngaji, berarti belum level itu, Pak. Mau cari nafkah kok kongkon apa, Pak? Ngaji yang enggak bisa di Muhammadiyah yang enggak bisa dilepaskan antara kerja dengan apa, Pak? Ngaji dan ibadah itu satu yang integral. Yang apa, Pak? Berkaitan, enggak bisa apa? Dibedakan. Oh, saya cuma mau bekerja di Muhammadiyah cari uang, tapi kegiatan enggak mau, ngaji ya enggak mau. Bisa, Pak? Pak WCO enggak bisa kayak gitu. Kata Pak WCO malah enggak usah kerja di Muhammadiyah. Kan enggak bisa. Nah, Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid ini yang berat. Tapi kalau kita mengkaji tarjih, kita mulai sedikit-sedikit paham. Posisi Muhammadiyah bukan hanya gerakan Islam, bukan gerakan dakwah, tapi juga harokatut tajdid, gerakan apa? Tajdid. Dasarnya apa? Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Bukan misalnya berasaskan fikih Syafi'i, akidah Asy'ari, atau apa? Tasawuf Junaidi atau Ghazali. Bukan macam itu kan. Quran dan Sunnah. Terus di dalam MKCHM itu atau Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan yang pertama Al-Quran sebagai wahyu Allah, yang kedua As-Sunnah sebagai penjelasan dan pengamalan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu sunnah yang kita kaji ini tetap penting. Jenengan nggak bisa berislam hanya Quran saja, Pak. Ada kelompok Quraniyun, mengikuti apa? Quran menolak sunnah, makanya nama lainnya ingkarus sunnah, mengingkari apa, Pak? Sunnah. Jenengan sholat pakai Quran saja bisa, Pak? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Duhur 4 rakaat itu dalam Al-Quran enggak ada, Pak. Meskipun waktu duhur ada, aqimis sholata liduluki syamsi. Ya. Tapi kan enggak ada jumlah apa?
rakaatnya. Ya. Jadi kan kalau pakai Quran saja sholat duhur apa Pak? Enggak ada jumlah rakaatnya di dalam apa? Al-Quran. Doanya bagaimana kan itu? Hah? Kalau wajah itu ada dalam Quran, tapi kan nggak dijelaskan itu sebagai doa iftitah. Al-Fatihah ada, tapi nggak ada penjelasan kalau baca Al-Fatihah itu rukun daripada rukun-rukun apa Pak? Salat. Sebagaimana dalam hadis Ubadah ibn Somit, Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada salat bagi orang yang tidak baca apa? Al-Fatihah. Itu kan nggak kita temukan di dalam apa? Al-Quran. Baca surat, ada surat dalam Quran, tapi nggak kita temukan penjelasannya di dalam apa? Al-Quran. Rukuk misalnya, ada perintahnya dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanurka'u. Sujud juga ada. Wasjudu. Tapi nanti doanya bagaimana? Ketika kita sujud, anggota sujud berapa Pak Bu? 7. Itu ada nggak penjelasannya dalam Quran? Nggak ada. Yaitu yang pertama dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 8. Tapi Nabi bilang umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah sujud atas 7 apa? Anggota. Nabi bilang alal jabha, dahi, tapi yang ditunjuk hidung, sehingga hidung dengan dahi apa Pak? Satu paket. Kalau dengan sujud dahinya nempel, hidungnya ya nempel ke lantai. Jangan sampai dahinya nempel, hidungnya tidak. Atau hidungnya saja sing nempel, dahinya enggak. Sing jenengan wis pesek malah nemen pesek kan itu. Itu gara-gara sholat enggak ngikuti sunnah Pak. Gara-gara apa? Sholat enggak ngikuti apa? Sunnah. Wis roh bu pesek wi elek kok malah jeneng napa? Dadekno luweh pesek. Makanya kalau ngikuti sunnah kan enggak sampai pesek Pak Bu ya. Karena sujudnya ya pakai dahi, pakai apa? Hidung. Kalau pakai hidung saja kan ya pesek ya. Nah itu akibat tidak pakai apa Pak? Tidak pakai sunnah. Oleh sebab itu sunnah dalam pandangan Muhammadiyah itu bayanun lil Quran, penjelas dari apa? Al-Quran. Artinya kita tidak mungkin bisa mengamalkan Quran tanpa apa? Sunnah. Tanpa apa? Sunnah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sunnah di dalam Muhammadiyah itu disebut as-sunnah as-sohihah. Awalnya ya. Sunnah sohihah. Kemudian dirubah menjadi sunnah apa? Makbulah. Makbulah itu maksudnya yang bisa diterima. Kalau sohihah yang sohih, yang benar. Tapi karena dulu ada kesalahpahaman, yang dimaksud sunnah sohihah itu hanya berkaitan dengan hadis sohih. Sehingga seolah-olah Muhammadiyah menolak hadis apa Pak? Hasan. Hadis itu kan ada 3 dari segi kualitas ya. Dhaif, hasan, sohih. Paling tinggi sohih, yang kedua hasan, yang ketiga apa Pak? Dhaif. Seolah-olah Muhammadiyah itu hanya pakai hadis sohih saja. Atau sunnah sohihah saja. Sehingga ketika itu ada fatwa Majelis Tarjih Jawa Barat Pak, pernah saya sampaikan ya, berkaitan tentang sholat id. Kan ada takbir apa? Zawaid. Takbir apa Pak Bu? Tambahan. Sholat id itu punya identitas, yaitu beda dengan sholat subuh atau duha yang 2 rakaat, yaitu ada apa? Takbir zawaid, yaitu jumlahnya sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. 5 di rakaat pertama dan 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Berarti jenengan masih fokus ya. Nek gak fokus gak iso menero. Ya ini ini sing ngantuk. Jadi tadi berapa? 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Tapi hadisnya itu semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Kalau dhaif kan nggak bisa dipakai. Meskipun dhaif itu dalam ilmu mustalah hadis bisa menjadi hasan, Pak. Disebut hasan li ghairi. Kenapa? Yuqawi ba'du wa ba'dun. Sebagian hadis menguatkan sebagian yang lain.
Riwayatnya banyak tentang takbir jawaid tadi. Meskipun tidak bisa sahih, tapi menjadi apa? Hasan. Tapi karena Majelis Tarjih Jawa Barat Pak, menganggap dasar landasan agama di Muhammadiyah itu harus berdasarkan hadis sahih, maka hadis hasan nggak bisa diterima. Oleh sebab itu di sana mempraktekkan sholat id tanpa takbir apa? Zawaid. Sampai sekarang katanya masih di sebagian warga Muhammadiyah itu dilakukan. Nih, misalnya jenengan praktek teng PCM kali tidur, Pak. Sholat id tanpa takbir zawaid. Habis sholat jamaahnya kabur atau enggak? Kabur bae kok sholat id kok gak nek apa? Takbir zawaid. Iki rasane kok sholat duha. Tapi kok enek baik. Utawa sholat subuh tapi kerinan. Sholat itu jam berapa? Jam itu atau jam setengah itu. Nek wong sholat subuh setengah itu ya mesti keringan, Pak. Jeneng apa betul? Nah, oleh sebab itu rumusan ini sama Majelis Tarjih PP Pak dibetulkan. Maksud as-sunnah as-sahihah itu makbulah. Maksudnya yang bisa diterima mencakup yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Hadis apa? Hasan, sehingga takbir zawaid itu masih bisa diamalkan. Makanya jenengan misalnya takbir zawaid niku ada dasarnya. Meskipun hadisnya apa Pak? Hasan. Asalnya dhaif menjadi apa? Hasan, tetap bisa diamalkan, dijadikan hujjah atau apa? Dalil. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus sekarang, sunnah itu ada 3. Sunnah secara bahasa itu maknanya at-thariqah, jalan. Baik, yang positif maupun yang negatif. Kayak hadis yang populer Pak. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang bikin sunnah yang baik, tradisi yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dengan datang ke sini itu kan sebagai upaya bikin sunnah hasanah Pak. Ora bid'ah hasanah Pak. Sunnah Pak. Sunnah hasanah. Jadi jenengan ya angsal ganjaran mergo thalabul ilmi Pak. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kalau jenengan apa Pak? Keluar rumah untuk thalabul ilmi, maka jenengan fi sabilillah sampai apa? Sampai pulang gitu. Jadi jenengan dicatat fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nek jenengan pengin mlebu surga gampang, niku amalan yang bisa dilakukan apa Pak? Cari ilmu gitu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah sebuah kebaikan maka akan dipahamkan agama. Berarti kalau jenengan saya semakin paham, itu menunjukkan jenengan dibimbing Allah jalan kebaikan. Tapi nek wis agama gak penting. Salat gak salat rezekine yo padha wae. Padahal kadang enak sing salate rajin tapi rezekine yo jenengan berkesimpulan nek ngono wis gak usah salat wis padha wae. Kan yang semacam itu, Pak. Itu yang disebut mansan nasunatan apa? Hasanatan. Jenengan ikut ngaji ke sini ngajak yang lainnya biar semarak gitu. Soalnya ngaji itu kadang hobi, Pak. Nek wonge gak hobi ngaji, dijak ngaji yo gak menikmati, Pak. Tapi kadang nek wong ngopi kan enak tuh gak, Pak? Enak gak, Pak? Ngopi jendeman sak jam. Ini gak kerasa Pak ya. Jenengan nek ngopi sak jam bokongnya panas tuh gak Pak? Ra enek to Pak wong, wis sedang mulai bokongku panas ya. Nah ini ngaji. Lagi sak jam wis apa Pak? Bokongku wis mulai panas. Itu kan beda nih. Mulat-mulat. Padahal tadi hadisnya apa? Jenengan dicatat fisabilillah sampai apa? Pulang gitu. Terus apa Pak? Dimudahkan jalan ke surga. Nek ngopi ada jaminan fisabilillah Pak.
Oh aku ngopi fisabilillah kok. Terus yo semakin mudah masuk surga. Mudah apa wong ngrasani tanggane kok Mas Wapi? Ya, itu sunnah secara bahasa. Terus yang kedua, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu sunnah secara apa? Bahasa. Terus sunnah secara syar'i itu maknanya tiga. Yang pertama qaulun nabi, ucapan apa? Nabi. Misalnya Nabi dawuh, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salat niku nggih nderek tata carane Nabi, gak ngarang dhewe. Misalnya Nabi salat itu kan menentukan beberapa caranya, bagaimana mengawali salat. Iftahu sholati tahur, kunci salat itu apa? Wudu, ya wudu dulu. Wa tahrimuha at-takbir, diawali dengan apa? Takbir. Wa tahliluha taslim, ditutup dengan salam. Itu qaulun Nabi, sunnahnya Nabi. Innamal a'malu binniyat. Ini sunnahnya Nabi qauliyah. Apa yang didawuhkan siapa? Nabi. Yang kedua itu fi'lun Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya Nabi mempraktekkan sholat, Pak Bu. Dalam hadisnya sahabat menjelaskan tata cara sholatnya Nabi itu kalau mau sholat itu istaqbalal kiblata, menghadap apa? Kiblat. Tsumma kabbaro, terus apa? Bertakbir. Pakai tsumma, Pak. Tsumma itu menunjukkan urutan waktu, artinya kemudian. Artinya apa? Kemudian. Kalau kemudian kan berarti harus urut. Jadi menghadap ya sak WC atau ing dalam apa Pak? Carry. Apa Pak? Ya itu. Atau naik bahasa Inggris and then. Nah, itu namanya tsumma itu. Berarti Nabi menghadap kiblat dulu, baru apa? Takbir. Nek jenengan mergo enggak ngikuti sunahnya Nabi, mau sholat sebenarnya bagus. Tapi sholatnya takbir dulu. Allahu Akbar, cek maduk ngetan. Lagi apa Pak? Cari kiblat. Betul atau enggak Pak itu? Tidak. Ada Pak, tiang di sini, tiang teng mriki sing salate apa Pak? Takbiratul ihram riyin nembe napa? Goleki kiblat. Wonten apa mboten Pak Bu? Nek enek jak ngaji tarjih Pak ikrmu. Salate napa? Salah. Terus yang ketiga itu as-sunnah at-takririyah, ketetapan Nabi. Sunnah takririyah niki napa? Sahabat melakukan amalan di depan Nabi, Nabi mengiyakan atau Nabi apa? Mendiamkan. Makanya diamnya Nabi itu memunculkan hukum, Pak. Hukumnya menjadi apa? Boleh. Sukutun Nabi dalilun alal jawaz. Diamnya Nabi menunjukkan kebolehan amalan tersebut. Jadi nek Nabi diam menunjukkan apa Pak? Boleh. Tapi nek diami ibu-ibu menunjukkan apa Pak? Mau wenang Pak jenengan takoki ning Pak. Ngawuk Pak. Paling blonjone kurang Pak. Nek diamnya ibu-ibu itu harus sensitif Pak. Kalau ibu-ibu diam berarti ada sesuatu. Nek jenengan dablek ya berarti jadi masalah. Nah, kalau diamnya Nabi itu menunjukkan apa Pak? Perbuatan itu apa? Boleh. Contohnya ini sudah saya pernah sampaikan di sini ya. Jenengan tingali teng apa kitab Bulughul Maram. Hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas, ukila adzabbu ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ukila den mangan apa adzabbu? Sliro. Sliro niku Bapak. Nyabik atau biawak. Ala maidati Rasulillah ing atase meja daharane Rasulullah. Berarti ada sahabat namanya Khalid Ibnul Walid, Pak. Penggemar kadal padang pasir, pencinta kuliner apa? Kadal padang pasir. Menikmati dzab kadal gurun atau kadal padang pasir
di depan mejanya Rasulullah, berarti makan satu meja. Rasulullah ditawarin, nggak mau. Tapi Rasulullah nggak menegur. Dibiarkan saja Khalid ibn Walid makan apa? Padal gurun atau padal pasir. Sampai dintekno. Berarti hukumnya apa, Pak? Boleh. Tapi kalau Kiai Jawa, tadi saya sudah maknani ya. Adzab itu dipaknani apa? Sliro. Sliro kan biawak atau apa, Pak? Nyabe. Berarti halal, Pak ya. Halal atau haram? Nyabe. Nyabe sekarang kan jadi kuliner, Pak. Ada warung nyabe, rica-rica apa? Nyabe. Terus apa, Pak? Sate nyabe ada atau enggak? Atau gulai nyabe? Itu halal atau haram, Pak? Nah, Kiai Jawa dulu ketika memaknai dzab itu sliro, itu waktu itu belum muncul kuliner ekstrim kayak sekarang, Pak. Nek jenengan ningali YouTube, Facebook, wong Thailand, Pak, itu kabeh dipangan to, Pak. Hah? Apa, Pak? Tikus, oh, jangankan tikus, serangga semacam-macam. Pangan kabeh, Pak. Pangan kabeh. Ganti agama. Itu kan di Sulawesi itu ada pasar apa lupa saya itu. Itu ya pencinta kuliner apa ekstrim ya, asu, ulo, babi wis umum ya. Iki wis rapate umum, Pak. Umum maksudnya umum haram tapi tetap dilanggar maksudnya kan. Macam-macam. Nah, tadi ketika Kiai memaknai adzab itu sliro, waktu itu Kiai kan hanya melihat Kiai Jawa, Pak. Melihat kadal padang pasir dengan adzab itu agak mirip gitu. Secara apa? Fisik gitu. Oleh sebab itu dimaknai sliro. Nyabi atau biawak. Tapi waktu dulu orang-orang gak geragas kayak saiki, Pak. Ketika makna itu masih dimaknani kayak dulu, maka pencinta kuliner ekstrim itu semakin menemukan dalil, Pak. Makanya apa? Mereka suka apa, Pak? Cari kuliner biawak. Padahal biawak itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu apa? Haram. Setiap hewan yang punya taring, biawak ditaring enggak, Pak? Punya, binatang buas kan. Fa'akluhu haram. Makanya apa? Haram. Ternyata sama ulama itu dikaji. Antara nyabi dengan dzab kadal padang pasir itu beda. Kalau nyabi itu bahasa Arabnya warolun. Tapi kalau dzab itu kadal padang pasir. Kalau dzab itu makan rerumputan, kalau nyabi makan apa, Pak? Makan ayam, telur dan seterusnya ya. Kabeh pitik ngendok iki gak diumeni, Pak. Pangan dimakan apa? Nyabi. Kemudian nyabi itu kencingnya 40 hari sekali. Kok nyabi dzab, Pak? Kalau nyabi kencingnya berapa kali, Pak? Gak jelas ya, Pak. Tapi katanya mendino ya nguyuh, Pak. Terus dzab itu kadal padang pasir itu jenis kelaminnya 2. Kalau jantan ya double, kalau betina ya double. Tapi kalau nyabi 1 atau double, Pak? 1. Lah jenengan kok kertas, Pak? Terus kalau dzab itu hidupnya bisa sampai 60 tahun. Kok 60? 600 tahun, Pak. 600 tahun, betul 60 tahun. 600 apa? Tahun. Kalau nyabe berapa tahun, Pak? 1 tahun. Jadi kan nate ngiku nyabe to. Lah itu contoh apa, Pak? Sunnah takririyah. Dzab itu halal. Nek jenengan pingin menikmati ya di padang pasir sana, Pak, di gurun sana. Saya berkaji terus golek
apa Pak? Guide yang mengantarkan bisa menemukan apa? Dzab. Itu halal. Itu halal ya. Tapi tidak sama dengan apa Pak? Nyapi. Nah, diamnya Nabi itu menunjukkan dzab itu apa Pak? Halal, tidak apa? Haram. Itu sunnah apa? Takririyah. Terus kesimpulan kita Pak Bu, Muhammadiyah tadi melihat sunnah itu yang pertama penjelas Al-Quran. Kita nggak bisa mengamalkan Quran tanpa apa? Sunnah. Yang kedua, sunnah yang bisa dijadikan dalil itu yang pertama sunnah sahihah atau hadisnya sahih. Yang kedua apa? Yaitu hasan, kalau dhaif tidak dipakai. Sunnahnya disebut apa Pak? Sunnah makbulah. Terus sunnah itu ada 3. Ada ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, dan ketetapannya Nabi. Di antara ulama ada yang menambahi sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu apa? Kehendaknya Nabi tapi tidak pernah dilakukan. Nabi dulu berniat puasa Tasu'a Pak. Asyura itu kan tradisi Yahudi. Orang Yahudi itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu sudah tahu orang Yahudi itu pada puasa apa? Asyura. Ketika Nabi bertanya, "Mahada, hari apa ini?" Orang Yahudi menjawab, "Yaumun shalihun ya Rasulullah." Hari yang beruntung, becik ya Rasulullah. Sehingga dalam pandangan Yahudi, pandangan Islam Pak, Asyura atau bulan Suro, sasi Suro, itu sasi yang beruntung, bukan sebagaimana pandangan orang Jawa ya. Sasi apa Pak Bu? Apes sial, nikah no anak sasi Suro gak wani, boyongan gak wani, buka usaha gak berani. Suro-suro kok buka apa Pak? Usaha, nanti apes itu. Nikah kok sasi Suro, ndak pegatan. Makanya jenengan nek sasi Suro gak oleh undangan Pak ya. Sepi ya? Sepi Pak. Tapi sebenarnya dalam pandangan Islam, Asyura itu yaumun sholihun, hari yang baik. Makanya jenengan nek pingin mantu gak apa-apa. Sasi apa? Suro. Gak apa-apa Pak itu. Kalau mau dicoba Pak. Tapi ada 2 kemungkinan. Pertama, dayoyake. Kenapa? Ngijeni. Liyane ra nek sing ewah jenengan ewah dhewe Pak. Nek dapat undangan 1 bulan berapa kali kan yo kesel Pak ya. Kesel mikir duit maksudnya. Tapi nek jenengan tok saulan mau jenengan tok sing undang kan yo padha teko kan. Sing kedua Pak, potensine dayoe sepi. Kenapa? Jenengan mantu kok sasi apa Pak? Suro tanggane jenengan ngesakno, nak anake pegatan, aku lak melok nanggung dosa. Tapi Pak sebenarnya sasi suro itu sasi yang baik gitu. Sasi yang apa? Baik, enggak ada hubungannya dengan apa? Apes itu. Itu disebut apa Pak? Sunnah hamiyah. Terus saat ini Pak masih suwe, cek 20 menit. Ya sekarang kita lihat contoh-contoh sunnah sahihah yang dipakai oleh Muhammadiyah di dalam kitab sholat tentang permasalahan sholat Pak. Dan kenapa kok Muhammadiyah tidak pakai beberapa hadis yang dinilai dhaif? Yang dinilai apa? Dhaif. Ini saya acak gitu. Kitab sholat, dalam kitab sholat Pak. Di kitab sholat kita, jadi di HPT 1 ada kitab sholat, putusan 1929 Pak. Di Solo Pak. Bukan geng Solo ya, gak ada hubungannya dengan geng Solo. Putus kitab sholat tahun berapa? 1929. Putusan di mana Pak? Solo. Enggak ada hubungannya dengan apa Pak? Geng Solo ya apa Pak? Sampai sekarang belum selesai itu geng Solo. Terus di Monas ke 29 di Jogja tahun 2015 itu diputuskan tuntunan sholat 5 waktu. HPT jilid
3. Kita awali dulu Pak. Dalam tata cara sholat, sebagaimana yang ada di dalam tarjih, itu sholat yang pertama nggak pakai usolli. Padahal umumnya di masyarakat kan pakai usolli Pak Ibu. Besok kita sholat subuh ya. Niat sholat subuh, usolli, fardhu subhi, rakaataini, mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman saja. Imamnya cukup satu, cukup Pak Yai Ali saja. Yang lainnya apa? Makmuman. Lillahi. Ibu kan lu lancar Pak. Ibu Aisyah atau ibu? Lah kalau sakit lancar kenapa Bu? Mantan Pak, ibu-ibu Mantan apa Bu? Mantan apa Bu? Mbuh mantan apa ora roh. Berarti kalau di Muhammadiyah enggak pakai apa? Usolli. Kenapa enggak ditemukan apa? Dalilnya. Enggak ditemukan apa? Dalilnya. Kenapa enggak kita pakai? Karena sholat itu Nabi sudah mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Enggak ada sunnah Nabi yang menjelaskan tentang apa? Usolli. Itu contoh yang pertama. Yang kedua Pak Bu, di masyarakat usolli itu ada di Fathul Mu'in Pak. Berarti kan tadi sudah saya sebutkan, meskipun ada di Fathul Mu'in, tapi karena enggak ada dalilnya, yang enggak kita apa? Pakai. Dalam adab Syafi'i itu wayundabu annutku kubaila takbir. Disunatkan mengucapkan niat sebelum takbir. Hukumnya sunnah Pak. Tapi kalau di Muhammadiyah kita tidak mengamalkan. Terus misalnya di Fathul Mu'in, jenengan kan baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Kalau kita kan langsung gitu. Tapi dalam adab Syafi'i itu Rabbi firli. Kalau di Fathul Mu'in hanya Rabbi firli. Sebagian menambahi wali daya. Dilanjutkan lagi Bu, Pak. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Jenengan jek egois, gak mikir wong tuwek. Makanya ditambahi wali daya. Supaya jenengan apa? Iling wong tuwek, wong sepuh loro nggih. Jenengan mau iling awak, dhewe iling wong tuane sepuh loro, cek egois Pak. Wong mikir wong liya meskipun gak punya hubungan apa Pak. Darah makane ditambahi walisa ilil muslimin lan sedaya tiang-tiang sing muslim. Doa lengkap itu kayak gitu Pak. Mikir diri sendiri, orang tua yang membesarkan kita, dan apa Pak? Semua orang muslim. Bagus atau enggak Pak doanya? Bagus atau enggak? Bagus. Lah kok enggak jenengan napal loh Pak? Nah itu enggak ada dalil sunnahnya. Enggak ada Pak. Yang ada itu waladhdallin, amin saja. Yang Nabi mengatakan apa Pak itu? Man ammana apa Pak? Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang aminnya membersamai siapa? Imam, maka dosanya akan diampuni. Dan malaikat itu aminnya bersama apa? Imam. Makanya dalam sholat itu yang dianjurkan untuk muwafaqah. Muwafaqah itu membersamai. Itu hanya pada saat apa? Amin. Kalau jenengan takbiratul ihram, imam dulu, baru jenengan. Rukuk ya imam dulu, baru jenengan. Tapi kalau amin berbarengan. Kenapa kok harus mutaba'ah mengikuti? Karena Nabi mengatakan apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Orang ikuti itu bersamaan atau di belakangnya Pak? Atau mendahului? Nah, di belakang, kecuali amin gitu. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu takbir ya takbir. Wa idza raka'a farka'u dan seterusnya. Wa idza sajada fasjudu. Itu contohnya ya. Berarti kita pakai amin tidak pakai Rabbi firli meskipun bagus. Terus berikutnya. Kita dalam sholat itu pakai sayyidina atau enggak Pak ketika baca sholawat? Enggak pakai. Itu Allahumma sholli ala
Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa enggak pakai Sayyidina, Pak? Padahal Sayyidina itu kan menghormati Nabi. Kita ngomong kepada orang yang kita hormati saja itu kan enggak jangkar. Nek wong Jawa nyebut Pak, Thomas, nek bos yo Bapak. Ya dengan sebutan yang menghormati. Padahal itu hanya jabatan status sosial dunia, Pak. Nabi itu padahal bilang ana sayyidu waladi Adam. Aku ki bendorone anak Adam yaumal qiyamah ing dalam apa? Kiamat. Dan semua manusia membutuhkan syafaatnya Nabi di padang apa, Pak? Mahsyar. Sayyidu waladi Adam. Ini orang yang apa, Pak? Kita tunggu syafaatnya. Masa kok kita menyebutnya jangkar? Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa enggak jenengan tambahi Sayyidina Muhammad? Ya enggak ada apa? Hadisnya. Enggak ada hadisnya atau enggak ada sumber apa, Pak? Sunnah makbulah. Nah itulah cara beragama apa, Pak Bu? Warga Muhammadiyah. Meskipun kalau jenengan pakai akal, dalil akal, itu bagus Sayyidina atau bagus Sayyidina. Tapi masalahnya enggak ada apa? Dalilnya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Terus Pak Bu, contoh yang berikutnya sebelum saya tutup. Itu doa di antara dua sujud. Kalau di Fathul Mu'in itu disebutkan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Di Fathul Mu'in itu wa'afini. Sama Imam Ghazali ditambahi wa'fu anni. Yang wa'fu anni itu enggak ada sumbernya dari hadis apapun. Ini dengan misalnya pakai ini ya tanpa ditambahi apa? Wa'fu anni. Karena wa'fu anni itu tambahnya Imam Ghazali. Meskipun maknanya bagus itu. Tapi masalahnya ibadah itu harus mengikuti Rasulullah. Jadi yang terakhir itu, Pak, kan ada 8 kan. Ini yang dijenengan kalau mengikuti versi yang dulu waktu kecil kan apa tadi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, cukup 7 saja tanpa ditambahi wa'fu anni. Yang wa'fu anni itu tambahnya Imam Ghazali. Di Fathul Mu'in saja enggak ada wa'fu anni. Sampai apa? Wa'afini. Tapi nek jenengan derek tarjih yo luwih apik. Apa Pak Bu? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni gitu. Ya, di HPT. Itu Pak Bu ya. Terus yang terakhir. Kalau di masyarakat di mazhab Syafi'i, ibu-ibu itu sholat enggak selalu sama dengan laki-laki. Misalnya sholatnya jenengan apa Bu yang enggak sama? Waktu apa? Waktu apa Bu? Enggak kaifiyah tata cara sholat sih enggak sama dengan laki-laki saat apa Bu? Saat rukuk dan sujud. Nek rukuk ya seradi demek, sujudnya juga seradi apa Pak? Demek. Iya tak Bu ya? Bapaknya malah sing jawab. Nah, alasannya apa alasannya? Yang pertama, ada hadis Zaid ibn Abi Habib. Zaid ibn Abi apa? Habib. Nanti jenengan cek di kitab Shalah HPT ya. Di yang paling akhir, Pak. Di sana Nabi memerintahkan wanita itu bidhammil mar'ati ba'daha ala ba'din. Sebagian anggotanya disuruh apa Pak? Menempelkan anggota yang lain. Ketika Nabi tahu ada 2 orang wanita yang melakukan apa? Salat. Sehingga rukuknya wanita, sujudnya wanita itu berbeda dengan apa? Laki-laki. Yang kedua,
Madzhab Syafi'i melakukan taklil, Pak. Taklil itu mencari alasan rasionalitas. Li'annahu astaru. Karena itu lebih memproteksi auratnya apa? Wanita. Jangan sampai wanita itu ketika sujud dan rukuk itu menampilkan lekuk tubuhnya. Masuk akal atau enggak, Pak? Dalilnya ini masuk akal atau enggak? Oh, enggak jawabnya. Masuk akal atau enggak? Ya masuk akal, Pak. Tapi masalahnya ibadah itu bukan sekedar masuk akal, harus ada dalilnya atau tidak. Yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi itu mursal. Mursal itu termasuk hadis dhaif, sehingga tidak bisa dipakai. Dalam Sunan dalam kitab Marasil Abi Dawud dimasukkan hadis mursal. Yang kedua, alasan rasional. Alasan rasional itu tidak bisa dijadikan dalil kecuali ada sunnahnya yang sahih, karena al aslu fil ibadah al ittiba. Hukum asal ibadah itu apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah. Kira-kira jelas, Pak, Bu, ya? Kenapa kok kita di Muhammadiyah itu ketika melakukan ibadah harus apa? Ada sunnahnya. Sunnahnya apa tadi? Sunnah makbulah, mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak bisa dipakai. Masih 10 menit. Kalau ada yang bertanya monggo, nek enggak berarti diskon untuk saya 10 menit. Monggo, nggih, monggo. Ya, itu aja. Salah satu syarat sholat itu kan istiqbalul kiblah, menghadap apa? Kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil apa? Haram. Menghadap kiblat itu dalilnya yang pertama Al-Qur'an. Fawalli wajhaka syatrul apa? Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, Nabi ketika sholat itu istaqbal al-kiblat, ya, menghadap apa? Kiblat. Tsumma kabbara, terus apa? Takbir. Makanya menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Kalau takbiratul ihram rukun. Rukun sama syarat itu sama-sama wajib. Bedanya apa, Pak? Kalau syarat di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Sehingga jenengan kalau mau sholat itu ya menghadap kiblat dulu sebelum takbiratul ihram, karena menghadap kiblat apa, Pak? Syarat. Takbiratul ihram rukun, meskipun perdebatan antara rukun atau syarat. Tapi yang umumnya dalam madzhab Syafi'i apa? Rukun, meskipun tadi sebenarnya syarat, Pak. Oke. Sekarang ketika menghadap kiblat itu apanya? Kalau lihat hadisnya fawalli wajhaka, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil apa? Haram. Kalau Al-Imam Abu Hanifah itu wajah. Tapi kalau Al-Imam Asy-Syafi'i itu as-sadr, dada. Dalam madzhab Syafi'i apa, Pak? Dada. Kenapa? Karena orang sholat nengok itu batal atau enggak, Pak, Bu? Batal atau enggak? Misalnya ibu-ibu sholat bawa anak kecil itu, anaknya jatuh, kerebiak, kan bisa berpotensi bahaya, Pak. Dia nengok, ya. Ternyata masih bisa bangun, berarti nggak ada masalah. Batal atau enggak, Bu? Ini menurut madzhab Hanafi, jenengan nengok ini berarti batal. Ini madzhab Syafi'i dadanya belum belum apa, Pak? Belum gerak gitu. Kan wajahnya jenengan kan gitu. Tapi apakah semua sholat harus menghadap kiblat? Nek jenengan rukuk ngadep kiblat enggak, Pak? Sujud. Dadanya dan wajahnya. Enggak tuh, Pak. Rukuk menghadap kemana? Dada dan wajahnya. Ke bawah, sujud ke bawah, berarti menghadap kiblat itu.
Tidak juga. Maksudnya secara umum menghadap apa? Kiblat. Meskipun posisi rukuk kita, sujud kita, dadanya atau wajahnya tidak menghadap apa? Kiblat. Nah, di situ letak perbedaannya, Pak. Tapi kalau jumhur ulama berpandangan menghadap kiblat itu dadanya. Meskipun Al-Qur'an pakai kata apa, Pak? Wajhaka, karena itu menggunakan bahasa yang lebih umum dan setiap yang umum itu ditaksis. Ya kan secara umum, tapi bisa jadi kita nengok ini kan berarti wajah kita ke sana, dada kita. Ya gini kan wajah saya ke selatan, Pak ya. Tapi dada saya ke timur. Makanya dalam mazhab Syafi'i, Pak Bu, di tarjih saya belum menemukan fatwanya. Kalau jenengan sholat berjalan karena ada kepentingan, Pak Bu, boleh atau enggak? Boleh. Nabi itu pernah membukakan pintu apa, Pak? Pintu rumahnya ketika Aisyah mau masuk. Ketika Nabi apa? Berjalan. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh, tapi jangan sampai dadanya itu dipalingkan dari kiblat. Misalnya Pak Bu, jenengan sholatnya di situ kan itu pintunya selatan, betul nggak ya? Jenengan ada yang misalnya istri atau suaminya ketuk-ketuk gitu, kan mendesak itu nggak bisa ditunggu kan. Bapak, apalagi bapaknya Bu, ketuk pintu sekali nggak dibuka itu malah dinemeni loh. Nah jenengan nggak buka-buka didobrak Bu. Nah, itu kan jenengan pas sholat, wanita soleha Pak, sholat. Nah, sambil membukakan pintu. Lah itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dadanya itu apa, Pak? Berpaling. Ketika dadanya berpaling maka dihukumi batal karena tidak menghadap apa? Kiblat. Nah, terus sekarang kalau posisinya jenengan tidak berada di Ka'bah. Kalau di Ka'bah itu berarti ainul kiblah, Pak. Jenengan di Masjidil Haram kok pas depan Ka'bah, tahu itu Ka'bahnya itu. Berarti kan apa, Pak? Apalagi di hijrnya itu. Yang tahu berarti kan apa, Pak? Di rukunnya kok hijrnya. Itu apa? Menghadap. Tapi kalau agak jauh itu berarti ya sejauh jenengan bisa apa? Melihat diluruskan ke Ka'bah. Tapi kalau jenengan di sini berarti apa, Pak? Yang penting ke arahnya. Meskipun mungkin dalam realitanya tidak persis sama sekali. Karena Al-Qur'an bilang apa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ke arah itu tidak harus persis. Tapi tetap harus ada upaya, Pak. Makanya Mbak Ya Ahmad Dahlan kan salah satu ijtihad Mbak Ya Ahmad Dahlan apa? Meluruskan arah kiblat, yang mana dulu arah kiblat kita itu kan lurus ke barat, sekarang geser sedikit gitu. Di sini ya. Nah, itu kan salah satu apa, Pak Bu? Mbak Ya Ahmad Dahlan karena kehebatan beliau dalam ilmu falak, beliau melakukan apa? Pelurusan arah kiblat di masjid apa, Pak? Kauman ditolak, terus apa? Dilanggarnya itu. Langgar apa, Pak Bu? Langgar Mbah Ya Ahmad Dahlan ya. Kata orang Muhammadiyah gak tahu ziarah. Tapi sekarang ziarah sama orang Muhammadiyah itu diganti, Pak. Namanya tapak tilas. Nek ziarah kok podo mek tetangga sebelah. Ganti apa, Pak? Tapak tilas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya lihat di beberapa PCM di Ortom itu yang muda-muda itu, Pak, ke sana ya. Tapak tilas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menggunakan kata ziarah kok podo mek tetangga sebelah. Lah, langgarnya Mbah Ahmad Dahlan disebut apa, Pak? Langgar apa, Bu? Langgar kidul. Langgar apa? Kidul yang sekarang sudah menjadi cakar budaya itu. Kalau jenengan ke sana bisa masuk ke atas itu masih ada garitan Mbah Ahmad Dahlan ketika apa? Meluruskan arah kiblat. Ya kalau bisa ke sana apa? Yang nunggu itu, Pak, suruh bukakan ke atas kalau mau. Nanti jenengan bisa lihat di
di langgar kidul yang atas itu, lantai atas itu masih ada apa Pak? Garisan Mbah Ya Ahmad Dahlan saat meluruskan kiblat. Mungkin itu saja, sudah jam 9. Tadi kan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, pas gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.